Halo para penonton dimanapun berada, selamat datang di podcast Ngobrol Santai seputar pengasuhan anak usia dini. Saya Meriati akan memandu podcast kali ini. Dan saat ini kita bersama dengan dua narasumber kita yang hebat. Selamat malam ibu-ibu yang hebat. Nah, mereka ini adalah narasumber yang hebat di bidang mereka masing-masing, baik di keluarga maupun di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Ya, yang pertama saya akan sapa dulu Ibu Tri Sukmawati. Saya boleh panggil Ibu Sukma? Boleh. Ya, Ibu Sukma ini adalah salah seorang orang tua yang sangat mendampingi anaknya di dalam tumbuh kembangnya. Ibu Sukma ini adalah seorang ASN dan juga aktif dalam bidang pelayanan anak di Gereja Toraja Memaksa, dan pengalaman serta perannya dalam keluarga akan memberikan pengalaman yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Dan narasumber kita yang kedua bersama dengan Ibu Radmini Julia. Beliau adalah salah seorang kepala TK Bethesda yang ada di Kabupaten Mamasa, juga penggiat anak dan juga bekerja sebagai asesor bahan PDM di Sulawesi Barat, dan ini adalah senior kita di dalam dunia pendidikan anak di Kabupaten Mamasa. Senang sekali dan bangga bisa bertemu dan berbincang dengan ibu-ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang peran pola pengasuhan anak usia dini. Pola pengasuhan positif anak usia dini. Dan kali ini sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu kembali. Apa kabar semua ibu-ibu? Baik? Ya Tuhan, baik. Ya, saya berharap bahwa kita semuanya sehat. Dan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan ada orang tua anak usia dini, khususnya kepada Ibu Sukma dulu, yaitu kira-kira menurut Ibu apa sih pola asuh anak itu? Apa itu? Mungkin sederhana saja ya. Menurut saya pola asuh itu bagaimana cara orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan, dan juga merawat. Iya. Dan bagaimana cara Ibu mengasuh anak di rumah? Ya tentunya mungkin sama dengan orang tua lainnya ya. Saya juga mungkin ini bukan orang tua yang sempurna, tapi saya berusaha untuk menerapkan pola asuh yang positif untuk anak-anak saya. Dan saat ini kan teknologi kan sudah berkembang ya, jadi kita bisa belajar dari mana saja ya. Saya biasanya belajar dari seminar-seminar atau mungkin baca-baca artikel. Jadi dari situ saya bisa tahu bagaimana cara menerapkan pola asuh yang baik untuk anak-anak sesuai dengan karakter dan usianya. Iya. Dan kira-kira Ibu pernah melakukan atau menerapkan pola asuh positif di lingkungan keluarga Ibu, khususnya anak Ibu yang dua ini? Oke, anak Ibu sekarang usianya berapa? Yang pertama itu usianya 6 tahun, yang kedua itu usianya 2 tahun. Oh, tidak jauh berbeda. Iya. Oh iya. Dan iya, kira-kira Ibu menerapkan pola asuh positif kepada mereka berdua? Ya tentunya saya juga berusaha menerapkan pola asuh positif saya, karena ya harapan kita sebagai orang tua pasti anak-anak bagaimana bisa tumbuh dengan baik dan bisa bersosialisasi dengan baik. Berarti dalam menerapkan pola asuh positif ini Ibu banyak berdiskusi. Oh iya, tentunya kalau itu pasti yang pertama pasti komunikasi ya. Yang kedua itu kalau anak-anak melakukan kesalahan itu saya rasa tidak usah marah berlebihan, tapi bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak untuk mencari solusi dan mengelola emosi. Iya. Dan Ibu kira-kira dalam menerapkan pola pengasuhan positif ini, dalam mendampingi anak di usia dini, ini kira-kira Ibu apa tantangan terbesarnya dalam mengasuh anak-anak Ibu? Ya untuk saat ini ya, karena anak-anak saya kan jaraknya berdekatan ya pertama, terus kemudian kan mereka lagi dalam masa aktif-aktifnya. Iya. Nah
hal tantangan yang terbesar saat ini itu biasanya anak saya itu posesif terhadap mainan. Ya jadi kadang terjadi perebutan mainan. Itu biasa terjadi. Iya, biasa terjadi. Oh iya. Dan kira-kira bagaimana cara ibu mengatasi hal tersebut? Ya tentunya sebagai orang tua hal pertama itu bagaimana kita mengendalikan emosi terlebih dahulu ya, karena kan kadang ya sebagai manusia biasa ya kita juga kadang emosi kan. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan emosi, kemudian baru kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengendalikan emosinya, terus kemudian bagaimana mencari solusi kalau ada. Berarti ada problem solving. Iya. Jadi memang diskusi dan komunikasi sangat Iya. penting dilakukan. Nah penting dan bonding ya, kita harus membangun bonding juga kepada anak supaya anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya. Iya, oke. Menarik sekali Ibu. Dalam membicarakan tentang anak usia dini memang kita akan punya banyak waktu untuk itu ya, karena Iya. saya percaya bahwa sebagai orang tua kita memang akan selalu mendampingi anak dan selalu ingin menerapkan yang terbaik buat anak, dan memang diskusi yang paling tepat untuk dalam pengasuhan ini, Bu. Iya, wah menarik sekali pengalaman Ibu Sukma ini. Kita jadi tahu bahwa pengasuhan itu tidak selalu mudah ya Ibu. Iya. Iya, itu penuh dengan tantangan, dan juga sebagai orang tua tentunya kita harus selalu merasakan bahwa memiliki anak itu adalah sebuah anugerah. Iya betul. Dan kita harus menggunakan anugerah itu dengan baik dan merawat anugerah itu dengan baik. Iya. Iya, selanjutnya saya melangkah ke narasumber yang kedua. Ya, selanjutnya kita melangkah ke narasumber yang kedua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu hari ini. Dan kira-kira Ibu dalam perjalanan karir Ibu, penggiat anak senior di Kabupaten Mamasa, kira-kira ada pengalaman yang menarik dalam pola pengasuhan positif anak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dalam perjalanan karir saya sebagai seorang pendidik dan melalui pengalaman juga saya sebagai seorang ibu, saya melihat bahwa pengasuhan adalah salah satu hal yang sangat penting kita lakukan. Karena dengan pengasuhan yang tepat, tentunya nanti hasilnya, dampaknya bagi anak kita ke depan. Iya, Ibu, menurut Ibu, kira-kira apa itu pola asuh positif? Iya. Jadi pola asuh positif adalah proses pendekatan ya, pengasuhan terhadap anak dengan memperhatikan, pertama, kita melihat perkembangan anak. Kemudian yang kedua, kita melakukan komunikasi aktif dengan anak dengan penuh kasih sayangnya, tanpa batasan-batasan yang tidak jelas. Kemudian jangan terlalu banyak aturan-aturan, tapi aturan itu memang perlu, tapi dibicarakan secara bersama. Dan yang ketiga, dengan disiplin yang positif. Iya, dan pertanyaan berikutnya, mengapa pola asuh positif penting untuk anak usia dini, Ibu? Tentunya itu sangat penting, karena saya sudah katakan tadi bahwa itu kan berdampak tentang bagaimana anak nanti ke depan. Jadi pola asuh positif itu kalau diberikan dengan tepat, itu tadi yang 3 tadi, memperhatikan perkembangan anak, kemudian diberikan pengasuhan itu diberikan sesuai dengan karakter dan perkembangan anak, karena tidak semua anak-anak sama ya, anak-anak itu unik. Dan yang ketiga itu dengan disiplin positif. Jadi itu sangat penting karena akan menumbuhkan rasa percaya diri anak, emosi anak bisa mengontrol emosinya, kemudian juga nanti dia akan terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Iya, betul sekali ya Ibu. Dan kira-kira apa dampak jika pola asuh yang diterapkan itu tidak tepat? Ya, itu sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kalau tidak tepat ya, anaknya nanti itu menjadi pribadi yang bisa jadi dia menjadi keras ya,
karena dia tidak dididik dengan penuh kasih sayang, maka anak itu menjadi keras kepala, tidak bisa menerima aturan dan cenderung memberontak. Iya, cenderung memberontak. Mungkin Ibu Sukma juga pernah mendapati anak-anak begitu ya, karena ibu kan sebagai orang tua yang melihat biasa anaknya bergaul kan, kita akan bisa melihat, oh ini anak dididik dengan baik, oh ini anak ya agak apa ya kurang bagus ya pola pengasuhannya di rumah. Jadi tentunya anak yang dididik dengan pengasuhan yang positif itu nantinya menjadi anak yang cerdas, berkarakter bagus, kemudian dia mampu menghadapi tantangan di masa depan. Iya ya, jadi ini kan biasa kita lihat ya. Kadang-kala ada orang tua yang mengatakan, kenapa anak saya tidak seperti anaknya? Itu menurut Ibu Sukma kira-kira di dalam pikiran Ibu ketika ada orang tua yang membanding-bandingkan anak itu bagaimana dalam pikiran Ibu? Menurut saya itu anak-anak kan masing-masing dengan karakternya ya. Kemudian masing-masing juga dengan minat dan bakatnya. Nah, kadang dari pengalaman saya ya, biasanya saya melihat kadang itu orang tua kayak memaksakan anaknya mengikuti anak-anak lainnya, yang membandingkan anaknya dengan anak-anak lainnya, padahal sebenarnya anaknya juga mungkin punya minat atau bakat yang lain yang berbeda dengan anak lainnya tentunya. Iya, berarti memang ini penting sekali di positif ya. Iya, karena mungkin ya bisa ditambahkan ya. Boleh. Karena kan seringkali juga orang tua memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap anaknya. Yang disampaikan tadi Bu Sukma, dia mau kalau anaknya juga begitu, padahal ya memang minat anak itu sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan minatnya dan yang tidak bisa kita paksakan ya. Dan itu mungkin kadang yang tidak disadari orang tua itu bukannya anaknya semakin berkembang, itu malah memberikan trauma ya untuk anak. Apalagi anak usia dini ya. Masa-masa perkembangan anak-anak kan Karena jadi terganggu karena jadi karena ini kan anak usia dini ini kan mereka tumbuh kembang itu di 0 sampai 6 tahun. Iya. Jadi betul sekali tadi Ibu Sukma ada trauma tersendiri ketika itu tidak diasah dengan baik ya. Iya, sehingga tadi bisa jadi anaknya itu perilaku menyimpang, bisa jadi anak yang terbangkang. Itu tadi kan. Iya. Jadi Ibu, kita tadi melihat dampak-dampaknya. Jadi kira-kira bagaimana cara sederhana untuk menerapkan pola asuh positif di rumah ya, supaya para penonton yang ada dimanapun ini boleh belajar pola pengasuhan anak usia dini. Iya, pertama tadi itu kita mendengarkan suara anak. Jadi penting sekali di rumah kita berkomunikasi dengan anak, apa yang mereka sukai. Tapi tentunya dengan batasan-batasannya, jangan sampai karena kita saking sayangnya kepada anak kita, walaupun itu yang sebenarnya tidak cocok untuk dia, lantas kita ikuti. Jadi memang orang tua juga harus punya kontrol ya, di dalam. Jadi salah satu contoh itu. Kemudian yang kedua, anak dididik dengan penuh kasih sayang. Banyak-banyak kita memeluk anak kita belai-belai dia, kita peluk dia dengan kasih sayang, sehingga anak akan merasa percaya diri ya. Dia akan merasa bahwa saya ini berharga sekali ya. Tentunya saya sangat disayang oleh orang tua saya, jadi saya harus melakukan yang disenangi oleh orang tua saya. Jadi anak menjadi lebih dia mampu menjadi anak yang bisa bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, dan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Begitu baik itu. Dan untuk penonton yang ada di rumah dan dimanapun berada, apa saran Ibu kepada orang tua yang ada di seluruh Indonesia saat ini? Boleh berikan saran untuk orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengasuh anak mereka. Iya, jadi sekarang kan kita berada di era teknologi yang sangat modern.
Jadi sebagai orang tua juga kita perlu bijak menggunakan media sosial. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya, khususnya parenting tentang itu ya, bagaimana mengasuh anak. Dan tadi sudah disampaikan juga Ibu Sukma. Ibu Sukma ini adalah seorang ibu yang rajin mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan secara online, dan itu kan tidak memberatkan sebenarnya, sangat gampang sekali kita ikuti. Jadi intinya orang tua itu perlu belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena ya sekarang terbuka semua di depan kita. Kita mau jadi bagaimana anak kita itu tergantung dari kita. Jadi orang tua memang perlu selalu belajar ya Ibu, untuk bagaimana dia mendidik anak-anak mereka. Yang pastinya Ibu kesabaran. Ya, itu intinya. Yang paling penting juga ya, itu tantangannya ya. Jadi memang kesabaran dalam mendidik anak itu komunikasi, diskusi itu, serta kesepakatan bersama. Ya, itu. Ya, oke. Terima kasih banyak atas penjelasan yang bermanfaat pada saat ini Ibu Sukma dan Ibu Rukmini. Terima kasih banyak untuk perbincangan ini. Dan para penonton yang ada di rumah, dari perbincangan kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pola asuh positif memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini, terutama dalam aspek sosial dan emosional. Kita juga belajar bahwa pengasuhan anak bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesabaran, konsistensi, serta kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Setiap orang tua tentu memiliki tantangan masing-masing, namun dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari lingkungan, anak dapat tumbuh dengan lebih optimal. Pada akhirnya orang tua tidak harus sempurna, tetapi yang terpenting adalah hadir, peduli, dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Sukmawati dan Ibu Ratmi Julia, atas ilmu dan pengalaman yang dibagikan. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang ada dimanapun berada. Saya Meriati pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya.